Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya datang jauh-jauh ke Gresik untuk ketemu Abah Soleh. Ingin bertanya lebih lanjut pas pada waktu saya live di situ ada prediksi kambing di tahun 2023 ini akan harga kambing seni akan menurun drastis. Dan di situ menimbulkan banyak pertanyaan atau statement-statement teman-teman yang ada di Facebook khususnya itu dengan pola argumen yang bermacam-macam. Ternyata setelah saya lihat sendiri di kandang, beliau masih memelihara kambing PE. Nah, di situ ternyata ya sebuah pembelajaran untuk kita semua bahwa kambing PE itu tetap ada dengan manajemen yang bagus, dengan pola-pola sistem tepat untuk si kambing PE itu sendiri tanpa ada muatan-muatan yang berbau-bau lainnya, bau serintil dan lain-lain lah gitu. Bah, ngapunten bah, kula teng channel jenengan iki bah. Pripun sehat ta bah? Alhamdulillah Mas sehat. Kula kinten kok gara-gara dolan teng kandang kula bengi-bengi nika gara-gara prediksi di 2023 kambing PE itu akan turun. Kula pengen ya saya sendiri dan teman-teman itu pengen tahu sedetail mana sih argumen itu, karena prediksi itu dikait-kaitkan dengan Tuhan. Menurut saya ketika ada Piala Dunia kemarin, prediksi yang memprediksi itu mengalahkan Tuhan berarti. Ya bukan begitu. Namanya kita prediksi itu Mas kan sesuai data-data yang saya lihat, perkembangan yang saya amati, nanti dampaknya bagaimana, endingnya bagaimana, itu kan hanya menurut prediksi. Kalau prediksi itu bukan menentukan, Bukan hal yang mutlak akan terjadi. bukan ya. Tapi kalau dengan data-data yang saya amati, mungkin kalau memang nggak dibenahi ya memang bisa terjadi gitu loh Mas. Gitu. Oh, intinya ini itu warning untuk kita bersama, khususnya peternak yang baru memulai Ya, atau yang sudah itu. begitulah. Ini loh warning, ayo siap-siap kabeh. Ya, PE iki yo sing tenanan PE gitu. ya kan kadang pula begini Mas ya, ada yang menjawab begini, harga kambing EPE itu bah sejak dahulu ya memang begitu, naik turun. Nah, kita ini kan sekarang kan sudah dituntut untuk berpikir keras. Itu kan dulu waktu kita nggak mau berpikir. Kalau sekarang kita zamannya sudah maju, ya kalau bisa kan dirubah, jangan sampai ada penurunan gitu loh, langsung lanjut terus gitu. Kalau Oke. kita seperti itu. Kemarin yang dulu-dulu itu kan kita keterbatasan informasi. Iya. Eranya juga berbeda. Sekarang era pasca pandemik ini kan semuanya ada di genggaman kita. Nah itu loh Mas, makanya kok bicara istilahnya bicara dulu ya memang seperti ini pasarnya naik turun. Nah kalau sekarang bagaimana supaya tidak naik turun kan begitu Mas? Tetap stabil. Nah, dengan sebetulnya kan bisa dengan kita menyiasati, kita berupaya supaya tidak seperti ini. Nah, kadang pula ada yang menjawab seperti ini Mas. Kita ini ya rezeki orang yang ngatur. Betul, rezeki memang ada yang ngatur. Wis sing Kuasa urip ya. ya. Tapi sing kuasa itu kalau kita tidak berusaha, tidak mungkin ada yang tidak mungkin ngaturkan supaya dapat cempe kalau kita tidak usaha piara kambing. Nah, Tuhan nggak mungkin ngasih cempe kita kalau kita tidak piara kambing. kalau kita Begitu. nggak ikhtiar ngingu wedhus dipakani dan diolah Iya, dengan baik. makanya begini, kenapa kok ada kambing yang harganya 1 juta? Itu kan karena usaha seseorang. Pada fitrahnya kambing itu dipiara ya diambil dagingnya sama susunya. Itu pada fitrahnya kan begitu. Nah, kenapa kita bisa sampai menjual ratusan juta? Itu kan upaya kita. Upaya kita untuk membuat seperti itu kan usaha manusia. Nah, Tuhan itu kita umat sebagai manusia itu mau usaha bagaimana? Tuhan itu ACC aja, iya aja. Mau kita berbuat jelek, mau kita berbuat baik, mau kita berbuat yang iya aja. Semua kan ada risikonya sendiri-sendiri. Ya sama dengan kita mau tanam padi, siapa yang mau larang? Terserah. Tapi kamu nanti dapat padi. Kalau mau tanam rumput ya terserah, kita dapat rumput. Nah, Sebagaimana usaha kita, Tuhan itu iya aja. Tidak mungkin Tuhan itu menolak. Di mana?
Orang mau maling, Tuhan mau menolak, enggak menolak, silahkan mau maling. Kan begitu, Mas. Jadi pada dasarnya itu kambing itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif manusia gitu, Pak. Iya, gitu Terus loh. adanya kambing PE ras kali gesing ini ada nilai tambahan, Nah, kalau nilai seni itu dia. begitu. Nilai seni Begitu. itu kan nilai seni, nilai tambahan itu kan istilahnya kan memang diupayakan manusia, Diusahakan iya biar supaya kambing nilainya lebih tinggi, lebih tinggi dari kambing perah dan pedaging itu. begitu ya, dipolah manusia supaya bisa sampai jadi kambing seni itu kan polahnya manusia, Oke. usahanya manusia, Mas. Kalau ketika saya baca artikel ya, Bang, kambing PE itu didatangkan pada waktu era Bung Karno. Era Bung Karno itu mendatangkan itu untuk diambil dagingnya karena besar Iya. dan diambil susunya karena kapasitas jumlah volume susunya. Tapi perkembangan akhirnya sampai ke kambing PE seni kontes. Nah, itu kan ya memang kambing PE itu kan memang modelnya kan lain dari yang kambing lain, Mas. Memang kan agak bagus lah, dipandang itu enak itu, Mas. Makanya sampai diangkat ke kambing Seninya itu, gitu loh, Mas. itu. Jadi buat prediksi itu kan cuma tidak menentukan ya, bukan hal yang mutlak ya, Pak ya. Tadi saya sudah mengambil keperumpamaan. Jadi Piala Dunia kemarin itu melawan kodratullah. Berarti sebenarnya kan prediksi itu siapa saja boleh. Begini loh, Mas. Prediksi itu, Mas, ya bisa nyata loh, Mas. Ada kereta api jalan, orang itu di rel kereta api. Saya bisa memprediksi kalau orang itu bakal mati ketabrak kereta api. Itu bisa karena datanya seperti itu gitu loh. Nah, itu mati memang kehendak Tuhan, tapi kalau kita itu di depan kereta api di tengah rel pasti mati. Tuhan tidak menghendaki pun udah mati. Pasti mati. Iya, gitu loh, Mas. Berarti kalau ada orang di jalan di tengah rel itu kalau ada kereta kita prediksi pasti kena Pasti mati. Iya, gitu loh. Jadi, Prediksi itu seperti itu. Karena lihat apa yang terjadi gitu loh. Kalau memang orang itu ada kereta lewat terus di rel, biarpun Tuhan itu tidak menghendaki, pasti mati orang itu. Karena datanya kan seperti itu, orang kereta api lewat di depan rel gitu, Mas. Nah, sama juga bisa seperti itu. Kambing etawa, kenapa kok saya bisa memprediksi harganya turun? Nah, begini teman-teman ya, saya akan mengupas di sini dengan Mas Rudi. Saya mau menjelaskan. Kambing ini bukan kambing, bukan apa aja, bukan mebel, bukan apa, pasar lah yang dijual belikan. Kalau saya memprediksi harga turun itu satu, utamanya ya, dari dampak ekonomi. betul. Itu satu. Nah, makanya kita dalam menghadapi ekonomi yang tidak stabil, kalau kambing itu diatur dengan cara yang tidak baik, ya ikut hancur. Makanya kalau bisa diatur dengan akal yang baik, yang bagi sedemikian rupa, setidaknya itu ada gelombang ekonomi yang tidak menentu, itu kan bukan masih kuat bertahan. Tapi kalau tidak diatur sedemikian rupa supaya untuk menghadapi gejolak ekonomi, pasti kelindes ekonomi nanti, hancur pasti. Nah itu. Ini rada melenceng sidik. Saya kan punya ada temen kerjanya malam, orang hiburan. Kemarin malam tanya ke saya, Mas, apa iki saiki wong doran duit to kok sepi. Sama kan yang enggak jadi laku, dampaknya itu enggak di kambing. Yang enggak laku itu bukan kambing aja, semuanya. Iya, makanya iki guyon dulur tapi kenyataan fakta di lapangan seperti itu. Itulah prediksi saya itu bukan karena itu kambing turun harga itu memang karena gejala ekonomi yang tidak menentu. Jadi makanya ini ya, kita itu menyuruh mendongkrak teman-teman supaya untuk menghadapi perekonomian yang kian sulit seperti ini, kita harus siap-siap untuk menghadapi. Makanya sampai saya kira gini ya, kita sebagai peternak, mari kita hadapi tahun 2023 dengan gagah berani, jangan takut. Makanya kalau ada saya ngomong seperti ini, monggo dibully, silahkan. Kalau tidak percaya omongan saya, buktikan nanti. Kalau tidak percaya, ini turunnya harga kambing ini bukan karena apa-apa, karena ekonomi, ya ekonominya yang turun. Makanya kambing tetap mengikuti turun. Nah kalau tidak ditata dengan baik,
pasti itu terjadi. Kalau ditata dengan baik sistemnya, masih menjadi daya tarik yang tersendiri, itu akan bertahan. Jadi Nanti. salah satu peluang mengangkat ekonomi Nah, kembali. iya. Kambing itu. Kalau ekonomi dalam keadaan terpuruk, pengaturannya, sistemnya, pengaturan seninya kambing itu amburadul kayak waktu ekonomi masih berjaya, ya tidak bisa, Mas. Iya. Tidak bisa. Jadi terus ada lagi Bang pertanyaan. Gini di teman-teman itu, kenapa kok enggak disamakan satu persepsi dengan organisasi yang lainnya, Bang? Kan gitu. Nah, justru itu, Mas, yang membuat kambing, lah maksudnya kayak gini, dalam menghadapi situasi ekonomi yang seperti ini, supaya nilai seni itu tetap bertahan bagus, jangan sampai kepercayaan pembeli baru, kepercayaan pemula, kepercayaan pedagang baru dalam dunia kambing itu jangan sampai hancur, karena dia itu mempunyai misalnya pemikiran begini, Mas, saya beli kambing juara, saya beli dengan harga mahal. Lah, juara itu juara di mana? Sekarang kan begitu berarti, juara Ya. di mana? Di kota mana? Tak bawa ke sana nanti bagaimana? Dia itu beli kambing juara, masih ragu-ragu untuk bawa konten. Nah, betul. Saya sendiri ngalami, Bang. Ya mungkin sama ngalami, teman-teman yang lain pun ngalami. Karena memang ini sudah pergerakan kambing sini, Mas. Ya itu kan mungkin jadi sebuah alasan Abah Soleh untuk memprediksi, dapat masukan dari teman-teman, dari orang-orang yang telepon dan lain-lain, akhirnya kan bisa membuahkan sebuah prediksi. Karena dapat masukan dari beberapa orang dan melihat langsung gitu. Kalau tanpa melihat juga kan enggak pas kan tuh, Pak. Makanya, Mas, kita ini, Mas, ya, dalam situasi perekonomian seperti ini, kita itu dituntut untuk cerdas, dituntut untuk kreatif, inovasi, untuk mempertahankan apa yang kita geluti sekarang. Contohnya begini, Mas, kita kerja kayu, kita harus bersaing. Kalau kita mau menguasai pasar, kita harus bersaing dengan kualitas yang bagus, harga yang murah. Begitu pula dengan seni. Seni itu kalau mau diterjang ekonomi yang kian memburuk, kalau seninya tidak ditata dengan rapi dan seni itu tetap ditata dengan bagaimana seni itu bisa menjadi salah satu tujuan peternak. Kalau seni itu tidak dijaga, itu pasti akan mengalami penurunan. Pasti mengalami penurunan. Kepercayaan pemula itu, Mas, itu harus, karena dalam dunia kambing hitam ini supaya harga itu naik, itu harus ada pendatang baru. Pendatang baru ya yang berduit itu nanti untuk perputaran. Karena kita main di kambing ini sama dengan judi. Judi misalnya kita pemain kambing hitam orang 10, ya, Mas. Kita sama-sama punya modal 10 jutaan orang 10. Yeah. Nanti anaknya kami jenengan tak beli saya. Yeah. Pakai uang saya, diputar aja. Sementara kita ini makan juga pakai dari uang itu. Akhirnya itu orang 10 ini kehabisan uang, punya kambing tapi tidak punya uang, gitu loh. Terus piye kambingnya melayu nih? Lah iya, karena kita semua pemain kambing. Pemain kambing, kita kerja hasilnya kambing. Kita mau beli rokok pakai uang. Kita mau beli beras pakai uang, tapi kita kerja itu hasilnya kambing. Kalau pemainnya 10, sama-sama mengeluarkan duit untuk yang di luar kambing, kalau mau dapat uang itu harus jual kambing, siapa yang mau beli? Kalau bukan pemula. Makanya tolong, kambing harus ditata dengan baik, supaya bisa menarik pemula-pemula yang baru. Wah ini bah menarik, statement jenengan barusan menarik. Terus ada yang bertanya gini, Abah Soleh ki wangel dhewe dijak kerjasama karo organisasi liyane. Kuwi bener apa salah gitu loh, Pak? Ora angel, Mas. Abah Soleh selalu siap bersinergi. Selama itu saling menguntungkan. Nah. Kita itu bisnis, itu harus saling menguntungkan. Kita kerjasama itu harus saling menguntungkan. Kalau kita kerjasama, untung sepihak, mana yang mau? Siapa yang mau? Diajak kerjasama, tapi tidak dapat untung, yang dapat untung temannya. Siapa yang mau? Ora enek banget. Tidak ada. Namanya kerjasama, sama-sama menguntungkan. Iya, Mas. Kalau percuma kerjasama nggak saling menguntungkan, itu namanya tidak kerjasama. Itu loh, buat dulur-dulur semuanya, konco-konco ternak. Sudah saya sampaikan pertanyaannya. Abah Soleh, statementnya seperti itu.
Mari kalau bekerja sama saling Menguntungkan. menguntungkan. Bentuknya ikatan memulainya gimana? Nanti biarkan mengalir dulu nggih Bang nggih. Nggih, Atau saling mengundang atau undang-undangan mungkin bisa seperti itu nggih. siap. Nah, jadi Siap bekerjasama dengan siapa saja. siap Kita bekerja ini sama dengan organisasi lainnya. Iya, kita ini memang butuh mitra. Kita tidak mungkin bisa hidup sendiri. Kita memang butuh teman. Nah, kalau kita punya teman kerja tapi tidak menguntungkan malah mengurangi kita ya buat apa? Yang penting kita itu berhenti. Stop di sini. Stop di sini. Nah, kalau saling menguntungkan ayo jalan bareng-bareng. Kalau kita tidak menguntungkan tidak mau. Nah, intinya kan Iya. kerjasama yang sifatnya mutualisme. Ini mengingat kerjasama lagi, Bah. Terus isunya lagi Abah Soleh pindah ke kambing perah. Ternyata faktanya masih ada kambing PE juga. Ya, adalah Mas. Ternyata Ada. kambingnya si api-api, geng. Ada berapa apa ya lumayan. Kan mengingat bekerja sama kambing perahnya jenengan itu untuk bekerja sama dengan kambing PE ya, Bah ya. Ternyata. Begini Mas, kita itu Mas ya, kita itu dalam berusaha. Iya. Kambing misalnya, kambing. Kita kalau mau totalitas di perah, kalau Iya. perah itu nanti harganya agak turun, sementara etawa ya harganya meroket. Nanti kan kita ngowoh lihat etawa, waduh kok enggak nerak etawa ya, ini mahal. Enggak, begitu pula perahnya nanti harganya meroket, etawa agak turun, kita punya. Cuma apa? Ibadah itu saling mengisi. Ada naik, ada turun. Jadi saling mengisi. Jadi peternak itu biar jangan sampai rugi. Cerdas berarti. Iya, Peternak cerdas. iya. Jadi gini Mas, ini turun, ini naik, bisa subsidi silang. Nggih. Enggak terus turun semua kan amblek nanti Amblek. jadinya kapok. Selain nilai yang turun, kan sifatnya mutualismenya kambing Ya. perah untuk menyusui anak kambing PE. Ya, begitu Mas. Kualitasnya biar lebih bagus karena dulu seibarat kemampuan cuma 2 liter dengan melihara kambing sanen bisa kasih full Full karena 4 liter. enggak beli. Nggak Ya, beli, iya, ngirit. ngirit. Jadi itu teman-teman, sifatnya mutualisme kenapa kambing perahnya Abah Soleh isunya pindah kambing perah, ternyata tidak. Untuk mensubsidi silang antara PE, nilai PE dan subsidi silang antara kebutuhan si kambing itu sendiri. Iya, begitu Mas. Tapi kadang kan gini Mas, teman-teman perkambingan salah tompo. Katanya Abah Soleh ini gembosi etawa, gembosi rusak etawa. Itu kan asumsinya orang-orang. Yang tahu maksud dan tujuan itu saya sendiri. Nah, betul. Ya soalnya bisnis jenengan dhewe, Ya, Pak. iya. Yang tahu apa yang saya maksud ya saya sendiri. Tinggal nanti orang itu berasumsi Mas. Ada yang berasumsi baik, ada yang jelek, terserah, tergantung. Kadang itu orang ya, biarpun saya ini tujuannya jelek. Kalau misalnya Mas Rudi teman saya baik, Nggih. saya sudah tahu kalau sudah jelek, masih didukung aja kan begitu. Karena baik hubungan. Biarpun saya ini baik, tapi kalau ya tidak senang sama saya, ya dianggap jelek aja. Nah itulah orang. Makanya orang itu gini, dalam hubungan itu jangan sampai menghakimi orang dengan asumsinya sendiri. Oh, apa soalnya iki wis brengsek iki ngene ngrusak regane model ngene. Itu kan asumsinya mereka yang bicara, Mas. Iya. Yang tahu kan saya sendiri. Dan kita buktikan aja. Mungkin bahasa saya strategi ya, Pak. Nah, gitu. Strategi untuk kita beternak. Mungkin seperti ya strategi saya sendiri punya strategi beternak sendiri Lah iyalah. untuk meningkatkan taraf hidup saya dengan ternak kambing saya. Mungkin ya salah satu strategi Abah Soleh seperti itu, teman-teman mempunyai strategi lain, kita saling menghargai. Jadi mungkin jawabannya tadi 2 sudah terjawab, 3 bahkan. Yang prediksi sudah terjawab, yang katanya Abah Soleh tidak mau diajak kerjasama dengan organisasi sudah terjawab. Yang ketiga, kambing perah, isu kambing perah, ya terjawab juga. Terus Silakan bertanya, Mas. Nanti akan saya jawab. begitu. Ya banyak sih pertanyaan yang akhirnya mungkin Abah Soleh itu seorang sosok tokoh yang dietawa. Mungkin jadi statementnya itu bisa membuat gejolak Bah di peternakan teman-teman peternakan PE ini. Ya, sebetulnya begini, Mas. Saya ya membuat statement seperti itu
tujuan saya bukan ingin memperkeruh keadaan, bukan. Hanya suatu teguran, peringatan. Karena saya ini dalam beternak PE, Mas, sudah mengalami jaya, mengalami kehancuran, mengalami jaya, mengalami kehancuran. Yang sekarang ini dianggap seniornya senior, itu masih pantaran saya, di bawah saya, masih gitu loh. Yang pantaran-pantaran saya beternak itu sekarang sudah tidak beternak semua rata-rata banyak yang sudah gulung tikar di peternakan. Ya tidak gulung tikar, mungkin ya sudah ganti, sudah mungkin hobinya ganti. Ya mungkin begitu. Kayak yang sekarang lagi ngetren di YouTube itu kan ya termasuk kalau kita bicara di saya. Kalau masalah beternak etawa itu mau beli kambing mahal, ya saya ini orangnya. Waktu kambing pejantan itu harganya 10 juta itu dapat bagus. Bagong itu saya beli 45 juta. Waktu orang-orang itu masih belum berani beli kambing 10 juta, saya sudah berani beli kambing 100 juta, 70 juta. Punya Pak Guder dulu itu betina saya beli 50 juta. Real itu ya Pak? Iya, tanya aja Pak Guder. Tanya aja, Pak Guder ada masih hidup. Masih hidup, orangnya saksinya juga, Pak. Terus gini Pak, ada teman-teman yang ingin mulai berternak. Lah aku lah Abah Soleh wong duwe ini. Lah kalau saya ingin berternak kayak Abah Soleh, apa ya mungkin sedikit motivasi Pak buat teman-teman seperti itu. Makanya, kan beda kan ngoten lho. Makanya begini Mas ya. Kalau kita ini dalam hal beternak kambing seni, kalau kita ndak bisa menangkap kualitas, kita harus bisa menangkap kuantitas, jumlah. Makanya begini ya, kalau kita itu kambing etawa, kalau ndak bisa yang bagus sekalian, mending yang jelek. Itu yang untung. Kalau yang setengah-setengah itu ndak bisa, susah. Kayak sekarang ini, kalau mau jual kambing yang ngeluwesan setengah-setengah, harganya saya pastikan bisa turun sekarang ini. Ndak seperti kemarin-kemarin harganya. Seperti awal pandemi itu harganya wow. Walah, orang itu mau jual kambing sekarang Mas, sejam kemudian laku. Iya. Ya, akhirnya sudah pandemi hilang orang beraktivitas lagi. Saya dulu kan sudah pernah bicara Mas masalah kambing. Kenapa kok kambing ini sekarang kok lakunya kencang nih Bah? Nah, saya dulu pernah bilang, ini karena apa? Karena situasi pandemi. Ini prediksi saya, kambing akan meroket harganya. Karena apa? Orang banyak di PHK dari pabrik, orang banyak kerja di luar kota, di kota-kota banyak yang pulang nggak dapat PHK, pelarian pekerjaan Mas. Makanya yang bakul-bakul supaya menyiapkan kambing yang banyak pasti laku. Karena ini apa? Orang-orang ini kambing etawa ini yang dilirik itu pekerjaan hobi yang sangat menghasilkan. Semua orang itu tertuju pada itu. Tapi nanti untuk tahun berikutnya kalau begitu peternak itu sudah beternak semua sudah mulai menjual hasil ternaknya pasti akan merosot. Kalau hal itu tidak diantisipasi sejak dini, nanti akan terjadi ya seperti yang saya omongkan sekarang ini. Buktikan omongan saya kalau tidak percaya. Seperti itu. Kalau sampai kambing ini tidak ditata dengan bagus untuk menyiasati pergerakan kambing yang kian membeludak. Kalau tidak disiasati dengan baik, pasti hancur dari kambing. Karena apa? Jangan disamakan dengan waktu pandemi. Pandemi itu Mas saya bilang, orang pada cari kerjaan, ada modal, PHK atau apa. Nah, yang dilirik adalah usaha kambing. Salah satu usaha alternatif yang termudah. Pelarian itu. Ya, waktu kambing rame itu adalah pelarian orang untuk berusaha. Nah, ketika orang yang dulu waktu pandemi itu sudah bikin kandang, beli kambing, sekarang kan sudah pada beranak semua, mau jual juga, mau merasakan hasilnya. Nah, tiba-tiba begitu waktu panen ekonomi tahun 2020 menurun begini. Nah, itulah. Ketika produksi kita sudah melimpah, kita waktunya jual, ekonomi tidak stabil, malah menurun. Kalau kita bicara tidak menurut Mas, pabrik yang tempat kita kerja, kontainer itu biasanya 300 kontainer per bulan. Sekarang tidak ada kontainer. Semua pekerja di pabrik yang saya kerja itu sudah dirumahkan, di PHK.
itu pabrik tempat hiburan yang karaoke kae lho. Kayak yo sambat, Pak. Purle Oh, sambat. sambat. Karena pemasukan aja. Kok rene sing dodolan to saiki? Kok Iya. rada rajin nyawer to saiki? Susah duit mas. Nah, itu saya bisa memprediksi itu dari segi itu, teman-teman ya. Prediksi saya kenapa kambing seni kok bisa seperti itu? Prediksi saya itu kemarin harga meroket itu karena banyak peminat. Lah sementara sekarang itu peminatnya sudah Beternak. dan sudah menghasilkan Menghasilkan. tempe-tempe, dia mau merasakan hasil dari ternaknya untuk kebutuhan hidup. Lah, yang kedua, pada saat mau menjual kambing, ekonomi kita sedang merosot. Lah itu. Global. Nah, itu loh Mas. Global ekonomi. Makanya saya bisa memprediksi dan bisa setengah memastikan kalau tidak ditata dengan baik kambing seni ini, pasti akan merosot. Akan menurun. Sebetulnya kita bicara seperti ini Mas, peternak-peternak itu sudah merasakan apa yang saya omongkan enggak. Cuma enggak berani bicara aja. Isin. Iya, enggak berani bicara. Masih hal yang tabu untuk Iya, mengungkapkan. Kalau kalangan bakul-bakul Mas, ya tetap ngomongnya ke peternak ya harga masih stabil karena apa? Untuk menenangkan peternak, Berarti ini untuk menjaga posisinya mereka sendiri gitu loh. ini oposisi berarti. Loh, bukan. Kita bicara sesuai fakta Mas. Sesuai keluhan Makanya, dari beberapa peternak. Saya ini gini Mas, semenjak saya diangkat menjadi ketua IGB, Nggih. memang saya ini sudah saya niatkan diri saya ini untuk selalu membela nih peternak cilik. Untuk Jangan sampai memperjuangkan peternak ngoten nggih. jangan sampai peternak itu dimanfaatkan oleh segelintir oknum untuk misalnya ya seperti itulah. Makanya ada pula pedagang-pedagang yang dulu jual kambing kayak di gambar-gambar itu Mas, ada Pak D, kondisi pira Pak D, iki tukun 1 juta le, engko nek wis 3 wulan ngelak badi, engko begitu 3 wulan Pak D udah dolen. Regane medun le pas 900. Nah, itu kan kasihan peternak. Itu sudah menjadi gambaran. Yang buat gambar seperti itu bukan saya itu. Itu sebenarnya sudah terjadi. Iya. Sudah terjadi. Terus tadi pesan buat para peternak yang mau memulai atau yang sudah memulai tadi, kejarlah, kalau tidak bisa ngejar kualitas, kejarlah kuantitas. Jumlah itu ya bisa pedaging, bisa susu. Makanya dalam peternak kambing ini kita tergantung gini Mas. Karena tinggal kita tujuan kita. Kita itu mau mengejar kualitas itu bisa hasil. Nggih. Kalau tidak bisa mengejar kualitas, harus mengejar kuantitas supaya bisa hasil. Kalau kita hanya ubiak-ubiuk dari penggembira, tidak mungkin hasil. Nah. Ya, wong goblok iki pakai wong pinter iku lah. Makane nek tuku pedes iku tak badi akeh larang, tak badi aja mangkel mbek aku ya. Nah, ngono. Jadi berarti nek tuku ning aku iku tak badi iku berarti aku goblok. Nah, aja sampai dadi sing dibadi sing berlebihan, ya badi lumrahe lah supaya iso dodol neh lho. Karena nek memang tidak bisa dipungkiri karena kita hidup ini sudah menjadi hukum alam. Kita itu bisa makan, itu harus membunuh. Kalau tidak membunuh, tidak mungkin bisa makan. Contohnya begini, kita mau makan sate kambing, kita harus membunuh kambing. Kita mau makan ayam, kita harus membunuh ayam. Kita mau makan pisang, harus membunuh pisang. Kita mau makan beras, harus membunuh padi. Itulah. Nah, tapi yang dibunuh ya lihat-lihat itu loh. Memang makanan kita itu loh. Jangan itu tidak seharusnya kita bunuh aja. Yo nggak pantas lah gitu. Ya, itu memang nggak apa-apa. Memang orang hidup itu tujuan makan. Kalau mau makan harus membunuh. Ayo, siapa yang makan tidak membunuh dulu? Mau makan apa Mas Sampean kira-kira? Aku mau makan bebek. Ya harus membunuh bebek. Digoreng. Iya. Nah, kalau mau makan tidak mau membunuh, tidak bisa makan. Ayo, mau makan apa lagi? Jangan boleh bebek. Vegetarian ki yo mateni wite. Iya. Lah, yang mau minum tapi tidak membunuh itu minum susu gitu loh. Makanya Sapi ini wedhuse isih kambingnya masih, susunya bisa dijual. Itu yang kira-kira bisa maju nanti. Karena
kita bisa makan tapi tidak membunuh. Susu. Bisa menikmati tapi Ya, makanya kalau kita ternak kambing ya, kita mau duit harus jual kambing. Kalau kita ternak susu, mau duit Jual cukup susu. susunya gitu. Jadi duitnya bisa didapat tapi kambingnya masih utuh. Kalau peternak kambing yang pedaging, yang kambing tawa, kalau butuh duit ya pasti kambingnya hilang dari kandang. Begitu Mas dibeli. Rudi. Ya. Lah, mungkin sedikit ya mungkin 4 pertanyaan tadi bisa mewakili teman-teman semua, Bah. Bisa terjawab. Mudah-mudahan ini sebagai bahan semangat kita, motivasi kita Iya. untuk beternak lebih, eranya sudah beda, keterbukaan informasi itu sudah di eranya sini itu udah keterbukaan informasi. Jadi informasi apapun kita sikapi dengan baik, Iya, dengan kepala dingin. kepala dingin positif, jangan dilihat Makanya sisi gini, Mas. negatif. Abah Soleh Mas, dianggap elek ya Mas, gak apa-apa. Lah, Dianggap elek, gak masalah. Banyak kan di konco to, Bah. Aku iki Mas yo. Duwe kanca gak duwe padha wae. Terus ngene iki ngono. Aku wis biasa dhewe Mas. Wis Makane biasa. sing penting aku wis ngelingno. Dadi nek ana ngene aku ape dianggap wong elek, wong senengane kompor-kompor, wong senengane apa, terserah. Itu kan yang menganggap seperti itu kan oh ya ada sebagian Sebuah ya, asumsi dari asumsi. beberapa orang. Mungkin ngoten, Bah. Jawaban pertanyaan dari teman-teman mudah-mudahan bisa terjawab dengan nanti di YouTube jenengan. Saya sudah datang ke sini kan banyak pertanyaan problem yang gara-gara uploadan saya yang live di kandang itu loh, Pak. Akhirnya membuat gejolak yang Iya Mas, kurang baik lah. masalah prediksi itu kan gitu Mas. Orang bisa memprediksi itu karena berdasarkan data dan fakta. Jadi baru menyimpulkan prediksi. Kalau memang datanya peternak mau jual kambing, bah susah bah, saya beli 30 juta bah, sekarang itu sudah ada anaknya 2, tak jual 20 bah nggak laku bah, tak jual 25 nggak laku bah. Itu kan data yang masuk Iya. saya. Nah faktanya bagaimana? Faktanya memang ekonomi susah. Jangan kan beli kambing, kadang pula dipakai nyicil kendaraan susah gitu, dipakai nyicil KUR, BRI susah. Ya, dari itulah Mas yang saya bisa memprediksi itu sulitnya perekonomian dan kebutuhan peternak semakin meningkat. Jadi peternak itu kan butuh duit kan masih jual kambing, sementara perekonomian turun dan susah jualnya. Bukan karena pola saya, ini karena pola alam dunia, Ini, pola ekonomi. Masih prediksi, Bah. Kalau bola itu ya ini sudah isu umum. Diprediksi yang menang ini, tapi ketika Botoh ngomong ini akhirnya bleset. Apakah di dunia peternakan itu seperti itu juga, Pak? Kontes itu. Ya, kalau dunia bola itu saya malah kurang memahami, Mas. Namanya prediksi itu kan ya, kalau ini di klub ini pemainnya kelas-kelas berat ini, nggak, kalau tarung sama sana mungkin menang sini. Karena prediksi namanya orang kan bisa kadang-kadang pula capek kan ya, mainnya tidak maksimal, bisa kalah ya prediksi Mas. Karo bojone dilalah musuhan akhirnya lemes main ra iso. Bisa juga karena dari beberapa faktor kan begitu. Iya. Begitu. Ya intinya prediksi itu tercipta dari beberapa fakta dan data dan faktor-faktor X yang mempengaruhi terlontarnya prediksi itu sendiri. Iya. Bukan iya. menyalahi kodratullah. Kodratnya Tuhan itu prediksi, kecuali kita menentukan wes saiki mati. Ya mati. Iya. Itu sing enggak boleh. Prediksi Praktek itu perdukunan sing ndak lah ya, Pak ya. enggak boleh. Kita prediksi itu gini Mas, kita itu sama dengan ilmu forensiknya itu. Ilmu forensik polisi itu kan gitu Mas ya. Enggak ada dukun. Berdasarkan penelitian, godang itu kobong. Sing neliti gak roh Mas, tapi ngerti penyebabnya. Karena apa? Penelitian. Iki nok kene iki ana apa, nok kene iki ana apa, kok iso ana apa, iku memang murni penelitian. Akhirnya dapat kesimpulan. Ya nyatanya kenyataan kok. Oh. Kan begitu Mas ya. Jadi sebuah prediksi itu sebuah ilmu ilmiah yang bisa dipelajari setiap orang. Bisa. Makanya kalau belum mempelajari di bidang itu Mas, memang dipikir kayak orang dukun, bisi kuasanya Gusti Allah ya begitu. Tapi namanya prediksi ya seperti itulah. Dari gabungan beberapa data dan fakta akhirnya disimpulkan. Oh, Seperti itu. Bah, mungkin cukup itu, Bah.
Nggih. bisa menjawab pertanyaan teman-teman, pertanyaan yang saya bawa dari Tulungagung, mudah-mudahan bisa membantu menjawab konco-konco yang galau tentang apa statement-statement jenengan. Itu. Iya, nggih. Mungkin itu dulu teman-teman. Pokoknya jangan pernah galau dengan statement saya, ya. Itu adalah apa pesan saya, titipan pesan saya buat peternak kambing. Pokoknya hadapi tahun 2023 ini dengan gagah berani. Jangan takut, jangan Sing takut dengan statement saya. sing pahit Itu dadi eh, jamu. memang saya ini kayaknya berbicara ini ya, kesannya kayak pahit, kayak mematikan dalam dunia peternakan etawa. Tapi sebetulnya jamu. Oh, yang untuk menyehatkan. Tapi kalau sekarang ini yang masih bicara manis tentang kambing, harga kambing, itu kalau sampean turuti, sampean linu dhewe, Gus. Buktekno omongan saya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat sedikit informasi dari Abah Soleh, pertanyaannya teman-teman yang ada di chat dan lain-lain bisa terjawab. Mungkin itu dulu, apabila ada kata-kata kita yang menyinggung itu bukan niat dari kita semua Sama karena Mas, sama. Kalau saya ada kata-kata yang kurang cocok, yang menyinggung suatu pihak yang tertentu, tertentu, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. karena di sini tujuannya kita memberikan edukasi, Ya, ilmu betul. sesuai Ya. yang kita alami sendiri. Berubah sesuai dengan pengalaman saya sendiri. Mungkin itu aja dulu, jangan Ya. lupa like and subscribe dan kunjungi juga channel saya di Info Kambing. Mudah-mudahan informasi kali ini bermanfaat dan bisa untuk modal kita memulai usaha ternak kambing PE. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.